Nah, malam hari ini kita lanjut, kita bahas Kejadian 19 ayat 1 sampai 38, yaitu tentang Sodom dan Gomora. Nah, ini kisah yang cukup populer ya, cukup populer. Kita sering dengar tentang Sodom dan Gomora, orang-orang Sodom, kehancuran Sodom Gomora, istri Lot, gitu ya. Kita sering mendengar kisah ini. Nah, maka dari itu malam hari ini kita akan coba dalami lebih lagi tentang hal ini. Mari kita sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu. Kita mau doakan doa mohon malaikat pelindung. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, engkau diutus Allah oleh Allah untuk melindungi umatnya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena Dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku. Engkau telah diberikan kepadaku sebagai anugerah Allah yang khusus sejak saat paling awal adanya aku, ketika jiwaku tercipta oleh kasih dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur, sudilah engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira, seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu, dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa kita baca dulu Katekismus Gereja Katolik ya. Sekarang kita baca Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 20 sampai 22. Bagian yang dicetak dengan huruf kecil mengandung catatan historis atau apologetik, atau juga penjelasan dan pelajaran yang melengkapi. Kutipan-kutipan dengan huruf kecil diangkat dari sumber patristik, liturgi, magisterium, atau hagiografi, guna memperkaya penjelasan ajaran. Seringkali teks-teks ini dipilih sekian agar bisa langsung digunakan dalam katekese. Pada akhir tiap tema, teks-teks singkat menyimpulkan isi ajaran yang hakiki dalam rumusan padat. Teks-teks itu ingin mendorong katekese lokal untuk merumuskan kalimat-kalimat singkat yang dapat dihafal. Nah, ini sih tentang Katekismus Gereja Katolik ya. Ini sangat luar biasa. Ini masih tentang katekese dan tentang apa itu katekese. Dan saya minta teman-teman Bapak Ibu untuk membacakan ayat yang genap. Kejadian 19 ayat 1 sampai 38. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Bentar ya. Oh maaf, ada gangguan teknis sedikit. Oke. Sodom dan Gomora dimusnahkan Lot dan kedua anaknya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dan mukanya sampai ke tanah.
serta berkata, Tuan, Tuan, Ya, silakanlah serta singgah berkata, ke Tuhan rumah silahkan hambamu tidak ini, ke rumah Bam ini, bermalamlah bermalam di sini, di sini, dan dan basuhlah basuhlah kakimu, kakimu, maka besok maka pagi besok tuan-tuan Tuan boleh melanjutkan belum perjalanannya. melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, Jawab mereka, tidak, tidak, kami akan bermalam di tanah kami lapang. akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang Tetapi lelaki sebelum dari mereka kota tidur, Sodom itu, orang-orang laki dan kota dari Sodom yang itu, muda sampai dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada bahkan yang seluruh kota, terkecuali datang mengepung tidak ada rumah yang itu. terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumahnya, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kamu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini." Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepasnya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguh hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku." Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana.
Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan." Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, selamat datang yang baru bergabung. Malam hari ini kita membahas dari Kejadian 19 ya, satu pasal, ada 2 perikop. Nah, tadi kita sudah bacakan Kejadian 19 ayat 1 sampai 38. Nah, mungkin dari sini ada yang mau berbagi, ada yang mau sharing, ada yang mau memberikan kesaksian, atau ada yang mau bertanya juga boleh. Silakan. Monggo. Bro, gas. Gas. Sikat. Di sini gua sih ngeliat dua sisi Lot sih kalau gua lihat. Sisi positif Lot yang ekstrim dan sisi negatif Lot yang ekstrim. Kita lihat dari sisi positif yang ekstrim dulu. Ini ada beda ya Lot sama Abraham. Kalau Abraham itu waktu itu duduk di depan kemah kan. Nah, kalau Lot lebih
Lebih ekstrim lagi, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom ketika melihat mereka, dalam kurung malaikat ya. Jadi kalau Abram tuh cuma di dalam tanda kutip cuma di depan kemah dia sendiri. Kalau dia itu di pintu gerbang Sodom, berarti dia benar-benar niat gitu mencari, ya nggak tahu ya dalam tanda kutip atau gimana ya, mencari berkat lah gitu. Keramah tamahan Timur Tengah ya, menyambut tamu ya, seperti yang lu waktu itu sharingkan, siapa tahu kita itu menjamu malaikat gitu kan ya bro ya. Nah ini dia nggak mau ketinggalan, malahan di pintu gerbang. Nah mungkin juga kenapa dia tidak nunggu di pintu kemah, tapi nunggunya di pintu gerbang, mungkin karena dia tahu orang-orang Sodom itu sangat-sangat mengerikan gitu. Kalau dia tidak menyambut duluan, jangan-jangan dia berpikir mungkin nanti sama orang-orang Sodom itu, virus-virus Sodom langsung diterkam sama orang-orang sana tuh. Makanya mungkin si Lot berpikir, wah saya harus selamatkan dulu nih, karena saya tahu ini orang-orang virus Sodom ini mengerikan sekali nih. Begitu ada cowok cakep sedikit, langsung nafsunya ini dari yang muda sampai yang tua, langsung kayak saya ngebayangin film-film zombie itu tuh yang haus darah gitu, ngejar, mengerikan begitu tuh. Saya ngebayangin seperti itu. Jadi mungkin dia paham, sangat-sangat paham, makanya dia bukan hanya duduk di pintu kemah, tapi dia duduk di gerbang. Terus udah gitu, dia itu persisten gitu. Ya mungkin kalau bahasa Abraham, doa syafaatnya kuat gitu lah. Dia terus-terusan mendesak malaikat itu untuk singgah di kemahnya si Lot gitu. Padahal mereka itu sangat menolak awalnya, tapi karena persisten terus-terusan mendesak, akhirnya diterima juga. Akhirnya Lot ya istilahnya kebagi berkat lah gitu, karena menjamu malaikat gitu. Gitu sih. Positif. Oh ya, ini satu lagi yang ekstrim dari si Lot. Dia karena keramah tamahan Timur Tengah itu sangat ekstrim si Lot, makanya dia sampai menyerahkan anak gadisnya. Itu mengerikan sekali sih. Saya nggak bisa ngebayang untuk dijadikan korban tumbal gitu, tumbal untuk orang-orang Sodom, tapi ya karena orang-orang Sodom itu benar-benar Sodom murni, itu virus murni, karena ditawarin cewek nggak mau gitu, mengerikan sekali itu. Cuman ya itu positif ekstrimnya Lot itu sampai dia rela mengorbankan anak gadisnya. Mungkin kalau saya sih nggak sanggup ya kalau jadi penduduk asli Timur Tengah itu mengerikan, saya kayaknya nggak sanggup deh itu. Nah, terus saya mau bahas sisi ekstrim negatifnya Lot gitu. Dia yang pertama, dia itu cari menantu tuh sepertinya asal-asalan atau gimana gitu ya. Harusnya kan dia tahu gitu ya, itu orang-orang Sodom Gomora itu virus mengerikan, tapi dia cari menantu yang di situ gitu. Apa menantunya ACDC mungkin,
kanan, depan oke, belakang oke, mungkin kan kita nggak tahu juga. Soalnya sangat mengerikan, tapi dia kasih penentu yang orang situ gitu, bingung juga yang di Silot tuh. Ini gue mau sharing muter dulu ya, apa ya. Kemarin pisan gue cerita sama si Dito. Gue di sidang dit sama orang-orang ini karena gue pindah ke Kristen. Wah, gue di sidang itu sama beberapa orang tuh. Kenapa kamu pindah ke Kristen? Bla 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 bla. Wah, saya di judge tuh sampai jam 12 malam gitu. Itu itu gue ninggalin istri sendirian di rumah gitu kan, nggak enak juga. Itu istri udah WA, ini di mana? Ini udah jam 12, pulang jam berapa gitu. Itu kalau saya posisinya single, saya lanjutin sampai subuh nggak masalah. Cuman masalahnya itu ninggalin istri itu. Terus saya panjang lebar bla 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 diskusi sama. Terus juga gue cerita salah satunya ya banyak. Salah satunya gue bilang, ya gue cari istri juga bukan, gue ke Kristen bukan karena istri, tapi gue ke Kristen dulu baru dapat istri di situ. Itu gue doain lama gitu, doain istri lama gitu. Wah, itu si orangnya teh nyolot. Ngapain Tuhan Yesus dengerin doa kamu soal istri, soal pasangan hidup? Ngapain? Terlalu receh gitu. Buat apa Tuhan ngurusin pernikahan kamu? Wah, itu aduh, ini gak apa-apa lah gue dibilang sombong lah. Itu orang tuh ya ampun, di kelompok dia memang dia paling menonjol, dia paling menonjol gitu memang. Tapi dibanding gue, aduh masih jauh banget itu mah, cetek banget itu pengetahuan Alkitab dia, cetek pisan, ampun. Gue teh karena jam 12 malam gue diem aja, gue cengar-cengir aja, iya. Padahal kalau posisi single gue mau jawab begini, lu punya Koko punya ini kan, punya anak, so Koko mau nggak anak Koko gitu nikah sama cewek yang nggak bener gitu, sama pelacur gitu, pasti kan nggak mau. Orang tua juga orang yang jahat, kamu yang jahat aja bisa memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi bapak yang di surga mengetahui semuanya gitu. Apalagi terus ada ayat juga kan, rambut di kepala kan dihitung gitu. Nah, ngapain kalau gitu, ngapain itu rambut di kepala berarti Tuhan itu benar-benar kurang kerjaan gitu. Gitulah pokoknya. Apa hubungannya sama Lot ya, mungkin itu 11-12 tuh Lot sama orang yang itu, mungkin dia peduli gitu sama pernikahan anaknya. Harusnya dia kasih itu yang baik gitu buat pasangan hidup anaknya, kasih yang baik. Tapi dia si Lot tuh malah kasih yang abal-abal gitulah istilahnya gitu. Terus ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua. Ini juga sih nggak habis pikir sama Lot. Ya mungkin ada meteor mau jatuh bentar lagi, duduk tuh ledur gitu, tapi dia lambat-lambat, nggak ngerti jalan pikiran mereka itu. Ya mungkin dia ini kali cari HP-nya di mana gitu, chargernya di mana, charger gue yang dulu, charger gue nih
aku harus nanti ngecas gimana gitu, padahal mereka mau jatuh mau lagi ngeledul gitu. Tapi dia cuma receh banget gitu, receh, di berlambat-lambat mungkin ngangkut harta benda mungkin atau segala macam. Makanya dia dituntun sampai keluar kota itu. Bayangin itu orang-orang keluarga Silon itu dituntun sampai keluar kota gitu. Harus keluar kota jauh-jauh gitu ya. Mungkin saya mungkin kepikiran apa Lot kalau cuma ditarik keluar rumah mungkin dia bisa balik lagi kali ke rumah, cari HP satunya lagi mungkin juga sih. Makanya dia ditarik sampai keluar kota gitu. Kayak anak kecil jadinya kan. Terus yang ini ayat 19. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Dia disuruh lari ke pegunungan, melewati gunung. Tapi dia malas luar biasa, pemalas. Dia nggak mau lari ke gunung, alasannya nanti aku tersusul. Makanya nego ya, dalam kutip dia nego. Sana aja lah ke kota yang dekat. Dia sendiri bilang kalau lari ke pegunungan, melewati gunung itu susul. Tapi dia bilang itu aja yang dekat, coba. Pisan, jadi kota itu kecil. Bukankah kota itu kecil? Yaitu kuasa perkataan, dia memperkatakan kota itu kecil. Memang kota itu disebutnya jadinya Zoar. Itulah sebabnya nama itu disebut Zoar. Zoar itu artinya ya kecil, benar-benar kecil, nggak ada apa-apa gitu. Dia kalau Abraham itu syafaat di dalam tanda kutip ya, nego, itu mau meminta sesuatu yang besar gitu. Tapi kalau Lot itu syafaat ya dalam tanda kutip nego, itu dia malah nego mau yang kecil gitu. Disuruh lari ke pegunungan biar selamat, tapi dia pengen yang dekat aja lah, itu aja tuh, yang kecil aja gitu. Nego yang downgrade, jadinya tuh downgrade. Padahal itu kalau dia lari ke pegunungan itu di sebelah sananya lagi, saya lupa itu ada suatu tempat yang subur gitu, yang benar-benar yang besar lah pokoknya. Kalau dia sampai dia nurut perkataan Tuhan, endingnya dia pasti akan ya happy ending lah gitu, happy ending. Tapi masalahnya dia malah downgrade gitu. Apa ya? Nah, ini juga makanya itu yang jadi mungkin saya kepikiran yang jadi dilema Tuhan gitu. Dia itu persisten, terus Allah juga yang ayat 29 ingat kepada Abraham gitu. Dia tuh ingatnya pada Abraham bukan kepada Lot gitu. Ya, mungkin itu yang jadi mungkin tanda kutip dilema juga tuh, mau mengabulkan permintaan kita, tapi dia tahu endingnya itu pasti endingnya jelek, tapi Tuhan juga melihat dia itu persisten gitu, dia doa syafaat terus-terusan, terus juga dia ingat ada orang di sekitar dia yang mendoakan dia, jadi mungkin disetujui ke kota Zoar itu disetujui ya mungkin karena terpaksa, mungkin ya si Tuhan juga mungkin karena terpaksa. Dilema itu. Terus ini juga dia udah netap di Zoar, udah gitu dia nggak mau menetap. Dia udah singgah di Zoar tapi dia tidak mau menetap, malah ke gua, malah jadi incest. Ini juga ekstrim
ekstrim negatifnya Lot, kenapa sih dia nggak pergi ke Abraham aja gitu kan? Ya mungkin karena kesombongan dia mungkin ya, malu, hancur semua dari yang kaya raya, dia langsung nggak ada apa-apa. Ya mungkin dia kesombongan dia tidak mau merendahkan hati, dia nggak mau ke Abraham. Ya itu akhirnya endingnya incest, jadi melahirkan Moab dan Amon, dan kita sendiri tahu Moab dan Amon itu musuh bebuyutannya bangsa Israel. Padahal itu sepupuan kan, itu om dan keponakan padahal kan, tapi malah jadi musuh bebuyutan kan. Parah pisan. Oh ya, ini satu lagi terakhir. Istri Lot itu menjadi tiang garam itu menurut sejarah sih ya, ini mah menurut sejarah, karena di masa itu bisnisnya itu bisnis garam gitu. Makanya kenapa itu Lot sama keluarganya berlambat-lambat itu mungkin ya karena memang berat meninggalkan harta benda mereka gitu. Apalagi istrinya Lot, dia sampai menoleh ke belakang, meninggalkan garam bisnis mereka, akhirnya dia jadi tiang garam gitu. Ya ini sih kalau menurut sejarah gitu. Kenapa dia jadi tiang garam? Mungkin itu aja bro. Ngalor ngidul kemana-mana. Mantap kok. Luar biasa. Memang tadi sudah banyak sekali poin yang disampaikan sama Ko Peter ya. Dan memang ya jadi menarik juga ketika Ko Peter bilang bahwa seharusnya dia akan ke gunung. Kita disuruh malaikat Tuhan untuk ke pegunungan, tapi malah ke Zoar. Dan kalau kita lihat, Moab dan Amon itu ada di sebelah timurnya Israel. Sedangkan jadi kira-kira dari Sodom itu Lot itu pergi ke sebelah timur. Padahal Abraham itu ada di sebelah baratnya Sodom. Tapi Lot itu malah pergi ke timurnya Sodom. Ya, tadi benar kalau Komputer bilang bahwa seharusnya ya kalau dia pakai akal sehat gitu ya, yang benar-benar sehat, ya, seharusnya dia akan pergi ke barat, mending kan, pergi ke barat dan bertemu dengan Abraham, saudaranya sendiri, omnya sendiri. Nah ini tapi dia malah ke timur. Nah itu menarik, luar biasa Ko Peter. Sudah banyak sekali poin yang disampaikan. Ayo siapa lagi yang mau sharing? Selamat datang yang baru bergabung ya. Selamat datang yang baru bergabung. Malam hari ini kita bahas dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 38. Nah, siapa tahu mungkin yang belum baca perikopnya boleh dibaca dulu. Terus mungkin siapa tahu ada yang mau di-sharingkan dari perikop itu, atau ada kesaksian atau ada pertanyaan dari perikop itu juga boleh. Nah, malam hari ini kita relax saja, santai saja. Monggo Mas Kris seperti tadi mau bicara. Ya, saya ada pertanyaan di ayat ke-9 yang orang-orang itu berkata, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Kok dia tahu ya kalau itu malaikat pengen jadi hakim ya? Maksudnya apa ya dengan kalimat ini ya? Siapa tahu Mas tahu. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Mas Kris. Nah ini sebenarnya maksudnya orang ini ngomong gini, arti kata dari orang ini dan dia itu semuanya merujuk ke Lot. Itu. Jadi kata mereka nih, Lot ini datang ke sini sebagai orang asing nih. Ya kan bener kan, karena Lot kan aslinya dari daerah Israel ya, dari kan bersama dengan Abraham awalnya. Lalu tinggal ke Sodom sebagai orang asing. Jadi kata orang Sodom gitu ke Lot, Lot ini datang ke sini sebagai orang asing. Dan Lot mau menjadi hakim atas kita. Itu maksudnya kok kan maksud gini, kebiasaan di Sodom, itu kan kebiasaan di Sodom kan memang begini. Kawin antar sesama jenis kan gitu kan. Ini sudah jadi kebiasaan di Sodom. Nah, tapi tiba-tiba pas datang tamunya Lot ini,
di dua orang laki-laki datang tamunya Lot, oh, sudah wajar dong harusnya kok di Sodom terus kita minta mereka untuk apa berhubungan seksual dengan kami itu wajar. Nah, itu menurut orang-orang Sodom seperti itu, tapi Lot bilang jangan, kan begitu, nyahlah. Nah, makanya orang Sodom menganggap begitu loh. Ini Lot ini datang ke sini sebagai orang asing kok berani-berani ya dia menghalangi kita tuh untuk berhubungan seks sama tamunya ini. Orang itu hal itu wajar di sini kok. Ini kok dia kok berani-beraninya seperti itu. Nah, itu kira-kira kalimat gampangnya itu begitu. Ini yang kata mereka orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Itu Mas Kris semoga menjawab. Oh iya, menjawab. Terima kasih Mas. Benar-benar itu ya maksudnya. Sama-sama Mas Kris. Nah, monggo yang lain, silakan. Siapa tahu ada mau sharing, mau kesaksian atau mau bertanya. Saya izin dulu sebentar ke belakang ya. Nah, monggo silakan kalau ada yang mau sharing kesaksian dan bertanya, monggo silakan dilanjutkan saja. Kalau pertanyaan bisa ditulis lewat chatting atau bisa juga langsung diutarakan. Boleh ya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Atau boleh ada yang bingung mungkin ayatnya, boleh juga. Ini kita malam hari ini belajar dari itu Kejadian 19 1 sampai 38. Bagi yang baru join, terima kasih udah join. Kalau kita belajar dari Kejadian 1 itu mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube-nya ya, biar jangan. Soalnya ini satu kisah yang sambung menyambung. Jadi sayang sekali kalau ada bagian yang terlewatkan gitu ya. Bisa boleh dilihat nanti di YouTube-nya. Nanti akhir acara kita boleh share ya. YouTube alamat YouTube-nya di mana. Oke, siapa lagi? Mungkin? Leo gimana menurut Leo atau Jos? Gimana? Nah, monggo silakan. Ada yang ini? Ada yang mau sharing? Atau mau kesaksian atau mau bertanya? Ada? Sepertinya Leo geleng-geleng malam hari ini. Tidak apa-apa. Mungkin ini ya, kalau mungkin apakah ada lagi sebelum saya mau memaparkan beberapa poin mungkin yang saya dapat secara pribadi. Bukan yang saya dapat secara pribadi sih, yang saya pelajari juga dari satu pasal ini. Sebenarnya ini banyak sekali yang bisa kita pelajari ya dari pasal malam hari ini. Dari mulai Sodom sendiri, terus Lot, istri Lot, dan anak-anaknya juga. Bahkan ini masih nyambung dengan perikop dengan pasal yang lalu. Gitu ya. Kalau pasal yang lalu Abraham bilang di doanya yang terakhir, Tuhan seandainya ada 10 orang yang diselamatkan gimana? Dan Tuhan setuju, oke, aku nggak akan hancurkan kota itu kalau ada 10 orang diselamatkan. Tapi faktanya yang diselamatkan itu nggak sampai 10, bahkan setengahnya pun nggak. Cuma 4, bahkan kurang 1 lagi. Gitu ya. Cuma Lot, istri Lot, dan kedua anak perempuannya. Bahkan istri Lot pun pada akhirnya karena menoleh ke belakang dia jadi tiang garam. Jadi 3 orang diselamatkan. Tapi Tuhan masih mau masih mau mengabulkan doa Abraham. Sekalipun Abraham mintanya 10 ya. Nah, itu pun juga menarik tuh bisa dibahas. Apakah ada? Belum ada?
Oke, kalau belum ada saya paparkan ya. Saya mau sharing beberapa poin. Jadi selamat datang yang baru bergabung. Malam hari ini kita bahas Kejadian 19 ayat 1 sampai 38. Itu ada 2 perikop, Sodom dan Gomora dimusnahkan dan Lot dan kedua anaknya. Nah, saya mau sampaikan ada kira-kira 4 poin lah yang ingin saya bahas dari pasal ini.